Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang naratif teks. Materi kali ini sangat bersangkutan dengan salah satu grammar yang kalian pelajari di minggu lalu, yaitu past tense. Minggu lalu kalian sudah belajar bahwa past tense itu digunakan untuk membicarakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Lalu kalian juga telah belajar tentang uh, beberapa bentuk dari past tense, yaitu verb yang simbolnya adalah verb to, yang dibagi jadi regular dan irregular, yang di mana kalau regular itu kata kerjanya ditambah ed di belakang, dan kalau irregular dia punya form lain atau dia merubah kata-katanya jadi bentuk kata yang baru, kan cuma ditambah ed namun katanya juga berubah. Kali ini kita akan belajar menggunakan kata-kata tersebut atau past tense, grammar past tense digunakan dalam naratif teks. Jadi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu naratif teks. Jadi kita akan belajar pengertiannya, konsep dari naratif teks itu apa sih? Lalu kita juga akan mempelajari untuk tipe-tipenya dan beberapa contoh naratif teks yang sudah dibuat. Kita akan melihat beberapa contoh tersebut. Habis itu kita akan mempelajari karakteristik of naratif teks, atau bisa dibilang ciri-ciri naratif teks yang membuat naratif teks itu unik itu seperti apa sih? Apa aja sih yang membuat setelah kalian membaca suatu teks kalian bisa bilang, wah ini contoh naratif teks, ini naratif teks. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari struktur dari naratif teks. Jadi naratif teks itu terbagi menjadi berapa bagian sih? Dan apakah bagian tersebut mempunyai fungsi-fungsinya masing-masing? Nah, kita akan mempelajarinya semua di situ. Yang pertama, naratif teks itu apa sih? Jadi naratif teks itu sebuah cerita yang bisa jadi karangan, bisa jadi diambil dari pengalaman pribadi, jadi pengalaman faktual, tidak dibuat-buat, pernah terjadi, yang dibuat untuk yang ditulis atau dibacakan untuk menghibur si pembaca dan pendengar. Jadi tujuan dari naratif teks itu untuk menghibur pembaca dan pendengar. Lalu untuk naratif teks sendiri bisa berupa karangan, jadi cerita buatan. Bisa juga berdasarkan dari peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam hidup kalian atau hidup penulis. Ada beberapa tipe dari naratif teks sendiri. Yang pertama, legend atau legenda lama gitu. Contohnya di sini ada Danau Toba, Maling Kundang. Itu semua termasuk, kalau kalian pernah baca itu semua termasuk naratif teks. Lalu ada fable atau dongeng yang berbeda. Bedanya dengan dongeng biasa atau dongeng secara umum, fable itu biasanya tokoh utamanya binatang atau karakter-karakter di dalam cerita fable ini binatang. Contohnya ya si buaya dan si kancil, itu tokohnya binatang semua kan. Yang seperti itu namanya fable. Lalu ada fairy tale, jadi dongeng-dongeng yang sudah terkenal gitu, sudah biasa. Kalian bisa lihat sini ada Snow White, Cinderella, Pinocchio. Lalu ada juga seperti sudah masuk genre ya di sini, mystery, minor, mirror, The Ring, Ghost Ship, lalu science fiction, Spider-Man, Fantastic Four, dan lain-lain. Untuk yang tipe seperti ini bukan hanya terbatas seperti ini. Tipe-tipe dari naratif teks sendiri sebenarnya tidak terbatas hanya pada ini. Kalau teman-teman menonton TV, ada acara seperti sinetron, azab, teks atau
dialog mereka kan kalau berupa tulisan itu adalah salah satu contoh bentuk naratif teks juga. Hanya saja naratif teks yang diperformakan, ditampilkan. Jadi bukan hanya sekedar bentuk teks, tapi sudah ada performanya di situ. Jadi naratif teks itu banyak ya dan luas, tidak hanya terbatas ini. Selanjutnya, apa saja sih karakteristik atau ciri-ciri dari naratif teks? Naratif teks itu biasanya menggunakan past tense normalnya ya. Jadi kata kerja di sana tuh menggunakan verb to, baik regular atau irregular. Jadi normalnya menggunakan itu. Lalu biasanya menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu. Once upon a time, pada zaman dahulu kala, pada lalu one day, suatu hari. Ya, kata-kata pembuka seperti itu biasanya ada kan di dongeng-dongeng yang sudah pernah kalian lihat. Itu adverb of time biasanya normalnya ada untuk menunjukkan juga bahwa ini terjadi di zaman yang dahulu, yang sudah lampau, sudah lewat. Lalu ada time conjunction, when, then, suddenly, atau kata sambung yang untuk menunjukkan kata sambung waktu. Di sini kata-kata time conjunction ini digunakan biasanya untuk memperlancar penulisan atau memperelok saat dibaca dan ditulis tuh kesannya tulisan atau naratif teks yang dibuat menjadi lebih enak dilihat maupun dibaca. Lalu untuk karakteristik lainnya ada naratif teks sendiri, ada specific karakter atau penggunaan karakter yang spesifik. Contohnya Cinderella, Snow White, Alibaba dari dongeng 1001 Malam kalau nggak salah namanya ya. Lalu untuk side karakter biasanya tidak ada nama ya. Saya menggunakan the merchant, the pirate, the queen, the king, the first dwarf, something like that. Kurcaci pertama, kurcaci kedua, kurcaci hijau, kurcaci berbaju merah. Biasanya yang menggunakan spesifik karakter itu karakter utamanya, sementara supporting karakter atau side karakternya menggunakan yang tadi saya bilang itu the king atau sesuatu yang like something like that. Lalu biasanya menggunakan action verb atau verb yang menunjukkan kita sedang beraksi, kita sedang betul-betul beraktivitas bisa dibilang. Lalu biasanya menggunakan direct speech yang dimana membantu ceritanya menjadi lebih hidup. Di sini ada contohnya. Snow White said, "My name is Snow White." Ini salah satu contoh penggunaan direct speech atau pakai menggunakan present tense. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur dari naratif teks sendiri. Biasanya normalnya itu strukturnya dibagi D3. Jadi yang paling sering dipakai itu 3, yaitu pertama orientation. Orientation ini opening biasanya digunakan untuk memperkenalkan karakter, setting tempat, waktu, dan lain-lain. Jadi siapa, apa, kapan, di mana, biasanya di orientation. Lalu ada complication. Ini di mana ceritanya mulai berkembang dan tokoh utama mengalami masalah. Permasalahan muncul dan terjadi. Lalu resolution atau masalah yang terjadi complication dapat diselesaikan secara baik, bisa berupa happy ending maupun bad ending atau yang buruk. Lalu untuk yang terakhir adalah coda atau reorientation. Yang ini nih tidak harus, jadi optional. Biasanya ini ada berisi lesson from the story atau nilai moral yang bisa diambil, pelajaran hidup yang bisa diambil. Paling kondang
mengajari bahwa kita harus berbakti pada orang tua. Itu salah satu, kalau salah satu kode atau reorientation dari cerita Malin Kundang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari naratif teks pendek. Ini adalah diambil dari cerita Cinderella yang sudah di simplified atau dipersimpel, dibuat dipendekkan ceritanya. Jadi tidak begitu detail ya. Di sini di contoh pertama yaitu orientation. Di situ ada kata once upon a time, setting waktu, pengenalan karakter. There was a beautiful girl called Cinderella. Lalu seperti yang teman-teman tadi sudah dengar, penggunaan past tense. There was, called, she lived. Jadi semua verbnya di sini menggunakan past tense ya, kecuali saat menggunakan direct speech. Di direct speech bisa menggunakan present tense. Di complication bahkan masih ada one day di sini ya, untuk memperlancar alur waktu atau alur kejadian, memperjelas bahwa setelah Cinderella ini hidup sekian lama, suatu hari terjadi ini. Nah, sini kan, di sini masalahnya adalah her stepsister did not let her go. Jadi dia tidak dibiarkan pergi atau jalan-jalan lah. Lalu terakhir di resolution. Di sini masalahnya selesai. Di sini solusinya itu ada peri yang baik datang dan menolong Cinderella. Nah, ini strukturnya seperti yang tadi saya bilang, untuk coda atau reorientation itu optional, tidak harus ada. Saya rasa ini saja yang hari ini kita akan pelajari. Jika anak-anak punya pertanyaan, silahkan hubungi email saya, ada di sini, bisa langsung kirim, atau WA saya, atau teman-teman bisa masuk ke link Google Meet yang sudah saya bagikan. Saya akan ada atau aktif di akun Google Meet, link Google Meet tersebut selama jam pelajaran ini. Jadi sampai sekitar jam 12 ya, 12 lewat. Saya akan linknya itu saya akan berada di link tersebut sampai akhir pelajaran bahasa Inggris lah, bisa dibilang ini. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan bisa langsung saja masuk ke sana. Jika tidak ada, silahkan mengisi atau mengerjakan soal di link Google Form yang sudah saya bagikan. Terima kasih.